Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, manajemen persediaan. Persediaan adalah merupakan bagian dari modal kerja yang tertanam dalam bahan baku, barang setengah jadi maupun berupa barang jadi tergantung jenis industrinya. Persediaan merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Kalau perusahaan dagang, persediaannya biasanya ya hanya persediaan gitu. Tapi kalau dalam perusahaan manufaktur, persediaannya terbagi tiga. Ada persediaan bahan baku, persediaan bahan setengah jadi, dan persediaan barang jadi. Jadi itu tergantung pada jenis industrinya. Pengertian persediaan atau inventory, dia merupakan elemen utama dari modal kerja. Karena jumlah persediaan paling besar dibanding dengan modal kerja lainnya, aktiva yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Ketika likuiditasnya paling rendah, ya, karena paling mudah diuangkan, ya. Jadi biasanya di dalam neraca itu ada kas, kemudian di bawah kas itu adalah persediaan. Ya, kalau untuk persediaan, kalau perusahaan dagang ya persediaan barang dagang satu saja tipenya. Tapi kalau untuk perusahaan industri atau manufaktur, persediaannya terbagi atas tiga. Yang pertama adalah persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Manajemen persediaan intinya mengatur tingkat persediaan yang tepat agar jumlahnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kesalahan dalam menetapkan besarnya investasi persediaan akan menekan keuntungan perusahaan. Tinggi rendahnya tingkat perputaran akan berpengaruh langsung terhadap besar kecilnya dana yang ditanamkan dalam persediaan dan bagi perolehan laba. Semakin tinggi tingkat perputarannya, semakin pendek tingkat dana yang tertanam dalam persediaan, semakin kecil dana yang ditanam dalam perusahaan. Jika persediaan terlalu tinggi, maka biaya penyimpanan akan tinggi, ya, karena butuh ruang, butuh sewa gudang lagi, butuh beli tanah untuk meletakkan persediaan atau menyimpan persediaan. Kemudian biaya bunga tinggi. Jika investasi di biaya modal asing, maka biaya bunganya akan tinggi. Jika investasi di biaya modal sendiri, maka opportunity cost. Biaya pemeliharaan di gudang tinggi. Kemungkinan kerugian karena kerusakan, turunnya kualitas, kehausan, ya, karena terlalu lama di gudang, maka kualitasnya akan menurun. Kemudian memperkecil keuntungan perusahaan. Ya, kalau persediaannya terlalu kecil, perusahaan tidak dapat bekerja dengan full capacity, artinya kapital aset dan direct labor tidak bekerja dengan sepenuhnya. Ya, penjualan akan turun. Akibatnya, perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan konsumen, turunnya market share dan turunnya laba. Kalau persediaan terlalu kecil, misalnya ada ternyata permintaan yang mendadak tinggi, akhirnya perusahaan tidak bisa mengkoordinir pesanan, tidak memenuhi permintaan konsumen, maka itu market share-nya akan turun dan labanya akan turun. Faktor yang mempengaruhi investasi dalam persediaan. Pertama, tingkat penjualan, ya. Makin tinggi omset penjualan, makin besar investasi pada persediaan. Sifat teknis dan sifat produksi pesanan, persediaan beragam dan banyak. Kalau produksi massal, persediaan bisa diatur. Lamanya proses produksi, proses lama, kemudian PDP akan tinggi. Barang dalam prosesnya akan tinggi. Daya tahan bahan baku dan produk akhir. Barang tahan lama maka persediaan relatif tinggi, barang tahan tidak lama maka persediaan relatif rendah. Barang musiman, persediaan tinggi pada musimnya. Lama pembelian dan pengiriman. Ini rumusnya yang perlu dihafal, yang perlu diingat. Inventory turnover, penjualan bersih dibagi persediaan rata-rata. Atau harga pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata. Persediaan rata-rata, persediaan awal tambah persediaan akhir tahun dibagi 2.
Hari rata-rata barang disimpan di gudang 365 hari dibagi inventory turnover. Masuk langsung ke contoh soal kita. Persediaan barang per 1 Januari 20 juta, pembelian selama 2015 380 juta, persediaan barang akhir tahun 2015 40 juta. Oke. Harga pokok penjualan ya. Harga pokok penjualan 360 juta. Oke. Harga pokok penjualan 360 juta, dapatnya dari mana? 380 juta ditambah 40 juta dikurang 20 juta. Nih, 380 juta atau persediaan barang awal 20 ditambah 380 kan dapat 400 juta dikurang persediaan akhir jadi 360 juta. Ya, harga PP, menghitung PP. Kemudian rata-rata persediaan barang dagang 20 juta tambah 40 juta itu persediaan barang awal tambah persediaan barang akhir dibagi 2 jadi 30 juta. Inventory turnover rumusnya tadi, silakan. Inventory turnover rumusnya tadi harga pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata, berarti 360 dibagi 30 juta. 360 dibagi 30 juta sama dengan inventory turnovernya menjadi 12 kali. Hari rata barang disimpan di gudang berarti 365 hari dibagi 12 sama dengan 30 hari. Untuk menilai tingkat efisiensi, rasio tersebut dapat dibandingkan dengan anggaran, rasio tahun lalu, dan rasio industri. Oke, masuk ke persediaan efektif. Persediaan efektif. Persediaan pada perusahaan dagang. Persediaan barang dagang apa pengendaliannya dengan mempertimbangkan kemampuan menjual, biaya pemesanan, biaya pengiriman, biaya penyimpanan di gudang, lama proses pembelian sampai barang terima, kemudian harga. Oke, kemudian persediaan pada manufaktur bahan baku. Berapa jumlah kebutuhan bahan baku yang harus ada? Jika jumlah bahan baku melebihi kebutuhan bahan baku, maka perlu kita perhitungkan biaya simpan dan biaya bunga tinggi. Jika jumlah bahan baku terlalu kecil, maka akan menghambat jalan proses produksi. Yang kedua, bagaimanakah cara pengadaan bahan baku? Ada 4 caranya, itu jumlah keseluruhan dibeli sekaligus, beli secara bertahap, pembelian dengan economic order quantity (EOQ), kemudian yang keempat adalah just in time, ya, ketika butuh, ketika ada pesanan maka baru dikerjakan, baru di order bahan bakunya. Oke, ini ada keterangannya: pembelian sekaligus, pembelian bertahap, EOQ, kemudian just in time udah pertemuan yang sebelumnya, ya. Kita langsung masuk ke soal menghitung economic order quantity, ya. Economic order quantity akar 2 dikali R dikali S dibagi P kali L. Jumlah dalam unit yang dibutuhkan selama periode 1 tahun, ya. Kemudian biaya pesanan setiap kali pesan, harga pembelian per unit yang dibayar. P itu L adalah biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang. Biasanya dinyatakan dalam presentasi dan nilai-nilai rata-rata dalam rupiah dari nilai persediaan. Oke, langsung masuk ke contoh soal saja. Biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang adalah 40% dari nilai persediaan di gudang. Biaya pemesanan adalah 15 juta setiap kali pesanan. Jumlah material yang dibutuhkan selama setahun sebanyak 1.200 unit dengan 1 juta, dengan harga 1 juta per unitnya. Maka IOQ-nya 2 dikali 1.200, ya, dikali dengan 15. Oke. Oke, 2 kali 1.200 kali 15 dibagi 1 dikali 0,4.
Ini 40% karena ada biaya penyimpanan sebesar 40% dari nilai persediaan di gudang. Maka akan 90.000 menjadi 300 unit. Ini berarti bahwa cara pembelian yang paling ekonomis adalah pembelian bahan sebanyak 300 unit sekali pesan. Jadi kebutuhan material sebanyak 1.200 unit selama 1 tahun akan dipenuhi dengan 4 kali pesanan itu pada 300 unit. Oke, nah kan dari 1.200 unit itu yang dibutuhkan, boleh kan banyak pilihannya. 1 kali pesanan sebanyak 1.200, 2 kali pesanan sebanyak 600, kan jumlahnya menjadi 1.200 juga ya. 3 kali pesanan sebanyak 4.400. Yang mana yang paling bagus? Yang paling bagus yaitu yang sekali pesan 300 unit, sehingga perhitungan economic order quantity-nya akan menjadi seperti ini ya. Kalau yang 1 kali berarti 1 kali berapa bulan? Berarti dalam 12 bulan ya. Maka jumlah biaya semuanya kalau 1 kali, biaya penyimpanannya 140, ini 15, jumlah biaya semuanya kita cari yang paling rendah. Nah, dicari yang paling rendah sehingga dapat yang paling rendah itu adalah yang 4 kali 120 juta unit. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa biaya semuanya yang paling murah pada pesanan sejumlah 120 juta pada pesanan sebesar 300 unit setiap kali pesan. Maka ini yang dipilih. Itu 4 kali pesan dengan 300 unit. Dengan banyak pesanan 300 unit. Oke, itu untuk economic order quantity ya. Jadi itu dia bahan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.